tuh karena udah cocok, udah cinta, udah ngerasa kayak he's the one atau she's the one, terus tiba-tiba nggak ada restu cuman gara-gara dia orang mana, dia orang mana. Itu menurut aku itu sindiran untuk orang yang mengkotak-kotakan. Atau nggak nggak restunya dia orang ini. Kalau orang mereka tuh keras, orang mereka tuh kayak lu nggak bisa mengotak. Lu jangan nikah sama yang beda pulau. Ada tuh yang makanya. Karena ribet, kalau yang ini nanti tingkah laku lu bakal bla lu jadinya begini. Padahal kan maksudnya semua manusia ya. Bisa aja kan gabung. Iya kan kita nggak nikah sama botol. Iya benar. Laki-laki miskin tapi cinta 100% sama kalian, atau laki-laki kaya tapi nggak cinta sama kalian. Lu jawab apa? Miskin tapi dia 100%, enggak, jujur aja. Miskin 100% cinta banget sama lo, tapi ini kaya raya, tapi dia nggak cinta sama lo. Aku pilih, oh my god, susah banget. Gitu ya, misalnya berkebun cuman buat orang-orang yang setara sama mereka. Aku nggak peduli tuh. Maksudnya kayak ya udah itu hidup mereka, hidupku ya hidupku. Enak tuh. Pristia Jody. Sederhana aja. Kenapa diambil sih? Emang itu punya gue, gila. Saksi? Iya. Punya Kak Jody. Oh, punya gue mana? Tadi tak lempar sih. Oh lo lempar ke gua. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bang sama gue Firda Indira. Dan gue pacar Pristia Jody. Hei, tiba-tiba. Bukan. Gue Coma Ahmad. Dan bintang tamu kita kali ini ada Pristia Jody. Alhamdulillah Jody, akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya loh, ini kameranya yang mana? Itu lah. Ini cover kamu, itu Master. Oke. Apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Udah Kamu tahu gak sih nama aku siapa? Tahu. Siapa? Bobo Cucu. Bobo Cucu. Bobo Cucu. Berarti sekarang manggilnya Bobo. Bobo, imut ya. Kalau Cucum kan aneh. Lanjut, kita tuh terakhir ketemu tahun lalu ya berarti ya? Enggak dong, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, itu pas lagu kamu Ternyata Hanya Kamu. Oh, Ternyata Hanya Kamu yang bareng sama Stefan Pasaribu. Yes. Nah, sebelumnya kita udah pernah ngundang Tepan kan di sini. Tepan Pasaribu. Oh iya, Pernah. kok aku nggak pernah sih? Nah ini, Maksudnya ini kok baru sekarang? karena kita baru dapat kontak kamu. Tapi Jody tuh setahu gue dia pernah lihat Aloha ya? Ya ampun, sering banget Oh, iya? muncul di boost ya? Di bus. Di ads. Enggak. Enggak. Soalnya muncul terus. Enggak. Ads-nya yang sehari 100.000 aja kalau kita. Enggak yang gimana. Soalnya aku sering banget lihat. Berarti kamu gak ini terus, Aku apa namanya? save-savein juga kok. Oh iya? Oh iya. Buat jadi apa? Iya. Buat aku bantai. Enggak. Oh, Tapi sih. maksudnya dapat. Buat aku kirim, buat aku kodein ke orang gitu kan kalian suka kan dipotong-potong benar. gitu. Paling sering Kodein ke orang. Iya, paling sering save yang punya aku punya dia. Pernah punya Kak Stevi 1. Steffi. Ganti nama gua. Firda. Iya, soalnya mukanya Stevi banget. Jadi Kak iya, Firda. jauh banget. Steffi yang mana nih? Enggak. Oh, Enggak ada, ada. beda. Temen Jadi- dia aja. Cuma aku Intinya. yang tahu. Ya gitu deh. Oke. Ya udah. Jadi Kak Firda sama Kak Bocem itu aku sering nge-save, tapi emang ganti-gantian. Tapi kayak lebih sering Aku. yang lewat ya, Iya. Berarti lebih setuju opini siapa? Atau yang lagi di topik apa deh yang kamu sangat? Aduh, aku lupa banget. Tapi kayaknya pas itu aku setuju sama kamu deh. Kenapa? Karena kamu cara ngomongnya Kenapa emang? terlalu kayak dangak gitu. Oh iya, postur Jadi kayak posturnya. Postur ya. Tapi isinya nggak tahu apa. Postur ya. Tapi isinya nggak tahu apa. Lo orangnya nggak suka dengan postur orang yang terlalu dangak gitu ya? Oh. Oh iya, oke.
Tapi kita jadi itu katanya coba. lagi mau keluarin single baru ya? Udah. Oh udah. Mau coba jadi Debbie Ceper deh biar nggak ada. Nggak usah. Nggak usah. Gak usah. Mau ngeluarin single baru? Udah ngeluarin. Apa judulnya? Tak ada restu. Wah, Itu astagfirullahaladzim, keluar berat kapan? banget. Bulan ini? Keluar bulan ini tanggal 30 Agustus. Pokoknya bulan Agustus. enggak ya? dong, September 8. Lupa Kak, lupa. Antara Agustus atau September Enggak, udah September, keluar. September, udah September. keluar. Itu September ngebahas 8. tentang nggak ada restunya tuh dari faktorisasi agama kah? Enggak. Karena biasanya kalau kita bicara nggak ada restu itu kan. Ya miskin. Kalau miskin nggak ada restu boleh dong. Boleh. Kamu nanti anaknya mau hidup kayak gimana kalau calonnya nggak ada duit? Bisa. Bisa. Tapi kan Nggak bisa. Rata-rata biasanya bisa karena itu, nggak ada restu bisa karena itu. iya. Terus pertanyaan gua kan kalau kita bicara nggak ada restu karena biasanya faktorisasi agama. Biar apakah agama, itu? biasanya ras gitu-gitu. Oh, Tapi iya. kalau ini tuh semua sih, nggak selalu semua tentang beda keyakinan. Jadi bisa aja kayak dulunya mama aku pernah berantem sama bapaknya dia, terus nggak direstuin gitu. Apa yang diberantemin pacar? Mama orang aku tua berantem pacar. sama papanya. Jadi kayak mungkin dulu Gimana pernah sih? ada masa lalu yang mungkin nggak bisa, jadi nggak mau gitu loh anaknya, terus nikah sama anaknya itu. Iya. Ketakutan orang tua. Ya itu semacam gitu sih, tentang kekolotan zaman dulu aja. Oh. Jadi nggak semata-mata tentang, jadi kan bridge-nya tuh liriknya kita tak terhalang keyakinan, jadi kayak gitu loh. Oh, jadi dia memastikan banget Emang bahwa itu bukan tentang agama aja. Bisa gitu kan. tentang keyakinan, tapi nggak semua tentang keyakinan. Iya, Jadi iya, nggak iya. 100% tentang keyakinan gitu. Walaupun itu dari kisah aku yang pas beda keyakinan. Oh, kamu yang nulis berarti? Bukan aku yang nulis, aku yang curhat ke penulisnya. Oh gitu. Oh itu nggak direstuin karena beda agama. Nanti bikinnya Iya, lah selain lagu beda ini. agama juga beda ini, beda habit. Beda dompet. Oh. Dompet sama kok. Oh gitu. Sama-sama dikit. Nggak mungkin lah, gila. Dikit, Ya sedang. lah, jadi kan Nggak banyak mungkin, yang punya. sedang medium lah. Medium ya. Mediumnya lu ya, tapi ya. Ingat mediumnya dia, bukan Iya, medium kita. beda dong, Beda, jauh. beda. Karena Kan di sini aja. Aku dan keluarga aku tuh kan keluarga sederhana, jadi Betul. nggak pernah ngelihat orang dari situnya, jadi bukan karena itu, jadi lebih ke beda keluarganya tuh kayak beda lifestyle gitu, jadi kayak nggak cocok aja. Oh ini yang sempat viral bukan sih yang diceritain orang lo kenalan di Bali itu? Bukan ya? Oh bukan, Nah, kalau gue yang sebenarnya itu. lihat tuh itu Iya, sempet iya, yang itu lucu ya. banget ceritanya. Dikira orang, ih halu banget, padahal kagak. Itu asli, saksi Nah, gue hidup. percaya kok gitu. Iya, itu saksi hidupnya banyak soalnya, ngapain halu ya? Itu lo ceritakan Oh, iya. atau emang kebongkar sendiri sih? Oh nggak, lo cerita di podcast ya? Iya, cerita di podcast. Cerita di podcast, Apa tapi sih cerita itu kapan? Gua nggak tahu nih. Jadi pada saat itu ada orang anak crazy rich gitu kan, iya, minta kenalan sama dia, tapi lewat orang tuanya. lewat bapaknya. Iya. Pas itu kayak lagi dugem di Bali, aku, mamahku, sama saudara-saudaraku. Terus dia kayak bapaknya ini tuh nyamperin mamahku, minta. Nggak kenal nih padahal. Nggak kenal. Oke. Jadi kayak minta nomor aku. Oke. Terus habis itu sama bapaknya tuh dikasih uang segepok gitu, Anjir. mamaku untuk dapet nomor aku. Terus kayak mamaku sebenarnya kan ya bingung juga ya, maksudnya kayak ya udahlah cuma nomor handphone, so anaknya juga cakep, jadi siapa tahu kan cocok. Aku lagi pas banget abis putus banget soalnya. Oh. Terus ya udah, bukan ngejual anak ya ini. Iya, iya, paham, Jadi paham, kayak paham, gimana paham. ya? Ya kita juga bingung ada Cuman apa tiba-tiba lagi berisik minta nomor anaknya dong. Anaknya mana nomor lain? Oh cakep. Oh ya udah, nih nomor anak saya. Iya. Nih Bu. Ya udah gitu kan. Gepokannya itu juga sama mamaku ditaruh meja untuk saudara-saudaraku yang masih sepupuku yang masih kecil, kayak gitu. dikasih aja ke mereka. Iyalah, mamaku nggak Ya butuh orang uang. nggak niat kayak gitu, Maya juga nggak mikir apa-apa kan. Iya iya kayak ya udahlah gitu. Terus anak gue lagi galau, siapa tahu bisa menghibur ya kan. Terus. kenalan. Terus habis itu ya udah, aku mau ngasih nomor aku. Terus pas di Bali besoknya kita jalan-jalan. Berdua apa rame-rame? Rame-rame terus, aku kalau pergi rame-rame terus. Oke. Terus habis itu udah, ternyata orangnya baik banget. Baik banget, sumpah baik banget. Zodiaknya Leo. Ya. Cocok. Jadi. Baik aja, Oh, baik iya, aja, iya. baik Cocok aja. aja maksudnya. Iya. Terus habis itu masih 18 tahun dia. Kamu pada saat itu umur? 23, 24. Oke. Sekarang? 28. Oke. Berarti oke. udah lama ya itu gitu. Udah lama. Ya Aing kan baru tahu. Ya, terus lanjut. Makanya. Terus habis itu ya udah. Nah, kita
pacaran. Pacarannya jarak jauh, dia di Banjarmasin, aku di Jakarta. Terus habis itu dia nanya sama aku, kapan boleh manggil sayang gitu. Padahal aku gandengan aja nggak pernah sama dia. Padahal udah pacaran. Tapi udah pacaran nih? Belum. Oh, ini belum pacaran. Nah ini baru nih. Kan pisah nih dari Bali, dia ke Banjarmasin, aku ke Jakarta. Baru cecetan. Terus habis itu dia nanya, kapan ya boleh manggil sayang? Terus aku bilang, sekarang aja gitu. Terus berarti kita pacaran? Iya gitu. Iya. Pacaran deh. Jadi punya pacar. Berapa lama itu? Hah? Berapa lama? 3 Sama bulan. Nah, Cepet. terus kan lu bilang dia baik banget. Apanya putusnya kan Nggak, dia? waktu itu anaknya kan baik banget. Terus juga perhatian, terus juga gini-gini. Tapi kok bisa Gila banget. putus? Ini banget dong. Karena aku ngerasa dia pertama beda agama ternyata. Kaget juga sih. Kan dia Kan udah 3 bulan, kok baru tau? karena dia ya looknya bener-bener kan dia Agak malu lah Chinese ya. kayak Looks-nya aku agak gitu. Aku kira sama. Ternyata dia tuh pindah agama. Tapi dulunya agamanya sama kayak aku. Oke. Karena mungkin beberapa pekerjaannya kan butuhnya agama yang itu. Bentar. Pindah agama karena pekerjaan. Iya, partnernya itu supaya bisa meluas lagi. Karena kan mereka orang-orang penting. Oh begitu ya? Gue juga baru tau sih. Nah, lanjut. Sebelum nanti malah jadi kemana-mana. Iya, mungkin karena nggak tahu alasannya apa. Oh ya Itu udah kan lah, alasan orang. asumsi kita Nah, asumsi. tahu kan. Nah, terus ya udah abis Tapi ya itu aneh sih. sama mikirnya juga. Nah, kita bertiga berarti sama mikirnya ya. Tapi kan dia punya alasan pribadi mungkin. Ya udahlah, yang penting intinya dia pindah agama Iya, lah gitu. terus Abis itu aku ngerasa kayak dia masih terlalu kecil. Padahal papahnya udah bilang gini, kalau tahun depan kamu bisa nikah sama Jody gitu, nanti papa kasih kamu perusahaan ini sama rumah ini gitu-gitu. Kayak gitu kan. Wah udah siap nih. Akhirnya aku sama mamaku ke Banjarmasin loh. Oh iya. Sebucin itu kan. Hmm. Jadi aku berangkat sama aku ke Banjarmasin, terus ketemu sama dia. Nah, terus dia tuh kalau kemana-mana, ajudannya itu bawa pistol. Nah ini belum lu ceritain nih yang Iya. ini. Jadi dia kemana-mana, ajudannya itu bawa pistol. Pokoknya harus ada ajudannya, serem banget. karena mungkin anak orang penting kan. Ya iya, soalnya kan dia pasti kalau saingannya ada di jalan, saingan bisnisnya bisa langsung Oh iya, dihabisin. soal- Benar. Orang tequila kali dia gimana sih? Makanya, terus aku tuh merasa nggak nyaman kan. Kayak hidup kayak gini bukan hidup yang aku mau. Iya iyalah. Dan aku kan bukan butuh cowok yang Gitu kaya doang aja. atau apa gitu. Nah akhirnya dia bilang kayak, kamu mau nggak kalau misalnya kamu berhenti nyanyi, berhenti jadi artis, udah kemana-mana kamu pakai kartu kreditku aja. Gitu. Oh nggak bisa. Aku mau. Gue kesel sih. Tapi dia Nggak bisa. niatnya baik, Iya, niatnya niatnya baik baik. lah. Maksudnya dia tuh kayak, Nggak setuju. aku sih biasa aja sih kalau digituin. Ya normal dong. Normal. Maksudnya ya. Karena pada saatnya laki-laki kan pengen ya lu fokus ke diri lu aja. Kan baik dong. Menghargai dan mewanitakan Tapi wanitanya. bukannya dia melarang aku nyanyi, Oh, tapi cuma nggak boleh kerjanya aja lagi. nggak usah. Maksudnya kalau kamu mau, Iya, mending nggak usah. Kalau diskusi. capek, nggak usah Oh gitu. gitu. Kirain dilarang banget kayak. Enggak, dia nggak semua orang tuh posesif. punya mimpi Dilarang yang juga gue- sebenarnya semua orang punya hak untuk melarang gitu. Kalau gue mau menikah sama lu Iya, nih, iya. gue punya hak untuk kayak lu mau nggak abis kita nikah, lu fokus ke diri lu, Keluarga, ke keluarga, nakal, ya. karena gue butuh lu untuk jadi support system gue. Benar. Cuman gue juga akan bertanggung jawab untuk mencukupi lu. Betul. Itu sah menurut gue. Nggak ada sesuatu yang Pokoknya salah di situ. kalau ada diskusinya sih nggak apa-apa. Iya kalau ada diskusinya, Iya. dia bilang yang benar-benar kayak dipatenkan lu nggak boleh banget sama sekali. Ada kan nggak tipe kayak cowok yang kayak iya. gitu. Nah itu menurut gua enggak sih. Lebih baik kita ya kalau emang kita sama-sama punya mimpi dan sama-sama punya kebiasaan ya grow bareng aja. Tapi persentasenya mau lu yang lebih besar nggak apa-apa. Iya, gitu. iya. Iya. Kebetulan juga aku emang orangnya suka kok berperan sebagai istri gitu. Suka banget. Karena aku orang Jogja. Jadi kayak emang kayak melayani Iya, iya. suami gitu bisa banget aku. Enggak. Tapi pada saat itu akhirnya pas dia bilang, udah lu kalau bisa kalau mau stop aja, nih Iya. lu kemana-mana kartu kredit gua. Nah lu gimana tuh? Aku sih kayak nggak suka karena aku nggak matre kan. Jadi ngerasa tersinggung malah. Oh Iya. iya. Yang gua bilang tadi maksudnya Iya gitu. benar. Kalau lu skakmat langsung dar nggak ini banget gitu ya kayak lu pokoknya nurutin gua aja segala macem hidup lu tentang gue. Ini gua modalin lu semua nih, gue biayain semuanya. Itu juga kayak kita nggak kayak gitu dong cara bicaranya kan ada yang cara-cara lain. Ya udah. Habis itu dari situ tiba-tiba aku putusin dia aja malamnya. Kayak aku bangunnya paginya pas aku bangun tidur, aku bilang, "Mah, aku mau mutusin si ini." Kata mamaku, "Ya ampun Jody, kemarin kamu bilang cinta banget sama dia. Hari ini kamu bilang putus." Ya ente juga sih ya. Langsung aku telepon, "Aku minta putus ya," gitu.
Dan dia nggak apa-apa. Dia nangis, minta ampun. Kalau dakin rumah kamu putus. Nggak gitu dong. Enggak. Ajudanku kok lempar. Kalau aku cara Kayak mutusin Fadil. orang itu ada tekniknya cara mutusin Gimana orang. coba teknik mutusin orang ala Ada Dia lagi. Jody. Jadi tuh aku bisa mutusin orang itu dengan cara selalu membaik-baikan orang itu Oh kayak. iya. Coba ceritain kita pacaran nih. Karena aku kan takut Dia dia bintang dendam. tamu aja. Dibikin kayak pacaran sama lu Ini anjing. kan contohnya Iya, biar contohnya. contohnya kita pacaran nih. Lu Sayang, besok bintang tamunya nih laki nih. lu mau minta putus nih. Lu minta putus nih, gue datang dong, aku jemput. Sayang, kita pergi nonton nih hari ini yuk. Ya udah ayo. Ya nonton dong. Habis nonton kita kemana ya sayang? Aku lagi sayang-sayangnya nih sama kamu. Aku juga Kamu juga aku juga sayang-sayangnya. lagi sayang-sayangnya sama Wah. kamu. Ini sketsa. Mana nih? Nah, tapi aku mau ngomong. Ngomong apa? Wah, ketahuan nih chatnya kemarin. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak pernah. Ini kita lagi nonton kelas internasional Oke. Net TV ya teman-teman. Oke, kamu mau ngomong apa? Iya, aku mau. Kita cari tempat private nggak sih? Nggak usah. Oh, nggak usah sih, Nggak Min. usah. Nah. Aku udah geli tuh sama cowok kalau misalnya. Dari mimik muka lu dari tadi emang udah kelihatan geli. Iya benar. Oke. Oh, kamu Iya. ngomong apa? Aku ini udah nggak bisa sama kamu. Hah, sayang, maksudnya gimana? Nggak usah dedek mas garis nggak dedek. Maksudnya gimana? Ya aku udah nggak bisa. Aku mau sendiri dulu. Mau fokus karir terus mau. Ya pokoknya mau sendiri dulu deh. Emang aku ganggu karir kamu? Aku bisa kok nggak ganggu kamu. Aku support semua Iya yang kamu lakukan. tahu kamu baik banget. Justru karena kamu baik banget, aku jadi nggak tega sama kamu. Nanti takutnya aku malah kayak, ini sekarang perasaan aku udah nggak cinta nih sama kamu. Kamu ada orang baru ya? Improvisasinya kepanjangan mas. Ini Tapi beneran loh, cowoknya ngomong kayak gitu terus setiap tak putusin. iya. Heeh. Cewek tiba baik-baik sama lu, pacaran sama lu, nggak ada masalah, tiba-tiba minta putus dengan alasan lu terlalu baik, itu bullshit. Nggak mungkin. Bukan terlalu baik, langsung aku jelasin salah kamu di mana. Tapi Kamu terlalu Belum, mancing-mancing Makanya lu dulu. jangan motong dulu. Kamu ada orang baru ya? nggak ada orang baru. Terus kenapa kamu tiba-tiba minta putus? Kemarin waktu itu kamu bilang cinta sama aku. Takut kelamaan aja, karena menurut aku sama kamu nih nggak cocok. Dari kamu tuh terlalu kasar sama aku, terlalu suka ngata-ngatain aku. Kok kamu aja, aku masih pacaran sama kamu aja, kamu tega gituin aku, gimana aku nanti nikah sama kamu? Jadi kita nikah sekarang. Ya udah, aku mau berubah. Bagus. Tiba-tiba antagonis. Bagus. Bagus. Iya, langsung kayak gituin. Bagus. Nggak, aku berubah. Aku janji aku bakal berubah. Pernah nggak selama 2 tahun aku ngatain kamu? Oh, itu beda sih. Nggak Kalau pernah. itu gue nggak bisa improve. Karena gue nggak pernah kayak begitu. Ah, iya, iya. Nggak boleh. Ya maksudnya Tapi aku, mungkin pada saat kejadian ini kan cuma teman-teman, ini kan Ini cuma cuma rekayasa sketsa, ya. sketsa. Aja, jangan dianggap beneran. Iya. Gitu. Ini putus lah. Tapi dibilang menurut gue itu dia. putus normal, lu nggak baik-baikin. kan masih dimohon-mohon. Oh, iya, iya. Tapi aku percaya kamu orang baik. Kamu tuh sebelum ada aku, kamu juga bisa survive di hidup. Pokoknya aku yakin masih banyak banget orang lain. Kamu deserve better lah daripada aku. Masih banyak orang lain, aku deserve better. Cuman aku memilih untuk deserve you. Ya berarti kamu egois banget dong. Kok Harusnya egois? Kan pacaran, Ini sketsanya hubungan. berapa lama sih Bentar, teman-teman? bentar. Ini udah mulai masuk ke perdebatan. Soalnya ini hubungan itu kan antara dua pihak. Betul, betul. Tapi kenapa kok kamu mau sama aku nggak mau sama kamu? Kenapa kita harus pacaran? Harus sama-sama mau dong? Kan awalnya kamu udah mau sama aku. Nggak mau? Pura-pura aku. Ih, brengsek. Iya, tapi beneran. Kayak gitu. Tapi lu pernah nggak dialognya. pura-pura sayang gitu? Pacaran tapi Iya, pura-pura iya. sayang? Hah? Ya iyalah. Iya. Kenapa? Itu emang ada. Nge-build, apa, bukan pura-pura sih, kayak mulutnya misalnya aku sayang banget, tapi hati aku ternyata baru 10% gitu. Ih, cowok tuh nggak kayak gitu tau. Cowok 100 ke 0. Kita cewek 0 ke 100. Dialog wah. Makanya cewek itu bisa move on sebelum putus. Kalau aku. Nah, bisa move on sebelum putus. Iya. Bisa. Selingkuh dong. Bukan move on kan Pokoknya nggak kan se- nggak harus sama orang lain, maksudnya perasaannya udah nggak di lu lagi gitu. Ini kata gue sketsanya kepanjangan sih. Iya. Ini Cil. udah nggak sketsa, ini serius. Ini Nggak, udah nggak bentar. sketsanya Bentar. kepanjangan, jadi gimana perasaan caranya? kita kemana-mana nih. Caranya lo berhubungan sama seorang, tapi lo tidak mencintai dia. Ya nggak apa. Sebenarnya bukan tidak mencintai nol banget tuh bukan. Di awal nih perempuan nih gue kasih berarti nih. Iya. Kita di awal nih mau sama laki yang udah ayo nih kita pacaran, berarti sebenarnya kita juga ada mau sama nih orang. Iya, Tapi maunya- apakah kita benar-benar udah jatuh banget ya belum? Kan ada proses tuh.
Gue ngeliatin lu banget, karena kan lu bilang laki-laki tuh kalau lagi ngedeketin cewek itu tuh effortnya tuh gila-gilaan. Pas udah dapetin akan jadi biasa aja karena fokusnya udah beda. Benar. Udah bukan lagi buat ngincar ngedapetinnya lagi kan, tapi untuk ngincar mempertahankannya misalnya Betul, gitu. itu benar. Sedangkan di perempuan kerasa banget tuh perbedaan-perbedaan itu. Kok lu PDKT lu kayaknya effortnya gila-gilaan banget. Gua di Cawang, lu di Gana lu jemput, Jauh dong. Nggak tahu kan? Bisa lu se-effort itu. Nah, pas lagi pacaran kok enggak, kok gue harus naik pesawat sendiri sekarang. Ibaratnya kayak gitu. Jadi emang ada tuh proses-proses akhirnya penilaian-penilaian kita untuk menuju ke titik akhir. Kan lu sendiri yang bilang, kalau cewek cuma boleh memilih di dalam hidupnya tuh sekali seumur hidup. betul. Itu mau nikah sama siapa. Nah, proses kita menentukan dialah yang mau gue nikahin, itu tuh di proses kita pacarannya tuh hari day by day-nya tuh kita nilai. Iya loh, kita tuh observe loh. Nah ketika lu nggak ada beberapa yang nggak sesuai, itu kadang perempuan tuh langsung kayak, tadinya gue 20 tapi ternyata dia ada begini nih. Jadi, bentar deh, gue tahan dulu, gue liatin dulu lagi. Tapi pasti dikasih kesempatan. Tapi pertama emang menggebu-gebu sih, kayak misalnya aku pertama kali jadian gitu, kalau akunya suka duluan. Kalau aku yang suka duluan pasti langsung 100. Nggak pakai nego. Udah suka duluan. Kayak Udah suka mendapatkan banget. apa yang lo mau. 100 turun sesuai dengan treatnya dia ke aku, turun lama-lama 0 masih bisa bertahan tuh 1 tahun 2 tahun. Dulu aku pernah dikasarin kayak aku pacaran Gua tahu tuh. setengah tahun. Siapa? Ada di podcast dia ngomong. Jadi kayak aku bertahan tuh, toleransinya cewek tuh tinggi banget. Karena cewek tuh kuat menderita kan. Jadi kayak oke, panjang nih 2 tahun, udah tinggal 0 pun aku masih bisa perpanjang lagi sampai 2 tahun. Setahun lagi gitu. Itu yang gue bilang. Sampai akhirnya di fase di mana lo udah nggak bisa nih? Nah, jadi ketika aku ngomong oke aku mau pisah, dari situ langsung jelas nggak ada sedikit pun aku mau balik badan. Puji Tuhan aku sampai hari ini tuh nggak pernah balikan sih. Sama mantan. Tapi pernah berteman sama mantan nggak? Berteman dong. Berteman baik kan sama mantan, nggak apa-apa, sasa aja kan? Bukan berteman baik. Maksudnya kok yang nggak putus yang ampe Iya, nggak putus silaturahmi. hubungan enggak kan? Lebih ke nggak musuhan tapi ya kenal-kenal aja gitu. Iya, secukupnya aja. Kadang kalau ketemu kita masih fine gitu. Ya, Tapi iya. nggak jadi yang kayak lu depan gue terus gue pura-pura kayak Beberapa sebenarnya mungkin enak ya. nih, belok kiri gitu enggak kan? Gue kadang gitu kadang. Oh iya. Males aja. Karena you Libra. Tuh kan? Karena kalau Libra, ini mantan aku terakhir Libra Gua loh. aja, lu belokin lagi. Oh iya. Ini maksudnya dia, bukan lu. Lanjut. Iya, Enggak, soalnya maksud aku 2 tahun loh aku sama Libra ini. Dan aku tahu, terus pernah 3 tahun sama Libra di September juga. Makanya tadi pas lu dengar gue Libra langsung kayak, gitu. Kabur aja. Kenapa emang Libra tuh kenapa? Kenapa harus kabur dari Libra? Jadi Kalau apa? Libra September, aku Aries. Oh. Kalau Libra September itu mungkin rada kurang setia menurut aku. Gue pacaran lama loh. Walaupun lama, gatel tau nggak? Iya, Iya kan? gatal iya, jujur ya. Nah itu tuh harus di Gimana stop. bunda? Setuju? Tapi Terima gatal kasih iya sih. bunda. Kalau gatal, tapi kan gatalnya gatal-gatal bercanda. Iya. Cuman Gatal-gatal dipakein kaladin hilang. gemes, iya benar gatel-gatel on off lah. Iya. Gemes-gemesan aja. Iya, lucu-lucuan aja. Suka godain-godain. Iya, bukan. Tapi boleh to be continue sometimes tuh, ntar dia hilang lagi gitu. Iya. Bisa lanjut-lanjut nanti hilang, lanjut-lanjut hilang. Suka-suka dia lah. Iya betul. Tapi kalau gua percaya zodiak ya, cuman kalau ini benar sih. Oh, Ini gitu. bukan karena zodiaknya mungkin, Bukan karena karena zodiaknya. pengalaman Iya, aku. Kan kayak tadi jadi bilang, lu gak percaya tapi semakin lo omongin lama-lama tuh akan Ya, ada makanya jangan rasanya. diomongin. Tadi dulu mau Makanya jangan ya kan? diomongin. Tapi episode kita kali ini di support sama Baik Soju. Terima kasih Baik Soju, terbaik. Baik soju terbaik, best is the best. Pokoknya best. Lanjut ke lagu tadi aja kali ya. Ini Lagu Tak Ada Restu. Tadi restu. Jadi itu sebenarnya pokoknya itu berangkat dari curhatan kamu ke sang penulis tentang waktu hubungan kamu beda agama tersebut. Iya. Tapi sebenarnya di lagu ini kamu menggambarkan faktor tidak direstuin itu dari banyak hal. Mungkin dari segi ekonomi tadi kita menurut Teh Bocum, bisa jadi dari segi agama juga sebetulnya. Bisa jadi dari Ras. restu teman-teman mungkin gak sih? Restu mungkin lah. Ngapain mungkin restu teman-teman? Ada tahu teman-teman yang kayak kayaknya lu mending jalan sama dia deh gitu. Ada kan? Ya, ngapain lu dengerin? Emang mereka di rumah tangga lu? Kalian tinggal di rusun bareng? Nggak kayak gitu juga tuh, nggak mau dengerin orang. Bantai, Padahal hidup, Jod, gua demen. hidup kan juga kamu butuh orang butuh kamu. Iya betul. Tapi kita Nih, tidak perlu gantian minta kita restu pilih. teman-teman Bocum dong. Jody. Kita tidak perlu minta restu teman. Restu orang tua oke, restu orang dekat oke. Restu Temen kan orang deket. Circle satu lah ibaratnya temen Iya. tuh yang circle satu, yang sahabat. iya minta informasi. Gue pacaran sama dia nih, mohon supportnya ya. Gue mau milih dia.
Oh ya pasti teman kamu akan support, tapi kan teman kamu kadang akan ngasih tahu kamu yang nggak bisa kamu lihat di pasangan kamu. Misal karena kamu itu kan sama pasangan kamu nih sedekat ini nih, nggak ada jarak untuk kamu tuh nilai dia gimana. Tapi orang-orang sekitar kamu itu kan pasti sayangnya sama kamu, pasti dia tuh nggak mau menjerumuskan kamu gitu loh. Jadi ya udah dengerin aja, nggak apa-apa. Aku juga suka keras kepala banget kok kalau sama teman. Tapi untuk maksudnya kayak masukan dari seluruh sahabat kita atau mungkin keluarga kita yang memang masuk ke kita untuk kita jejekin banget ya itu lu mesti nilai lagi sama diri sendiri. Tapi lagu ini tuh menceritakan tentang hal itu gitu. Kadang kan gitu, karena aku tipe yang emang nggak dengerin juga teman-teman ngomong apa, keras kepala. Tapi udah beberapa kali relationship aku, akhirnya aku mendengarkan mereka dan ternyata memang bener gitu loh endingnya. Karena aku yang kecintaan banget kan, jadi kayak sekarang kalau kecintaan banget emang goblok sih. Iya, butuh orang yang normal, orang yang waras untuk nilai gitu. Iya. Karena kalau kita juga nggak mau nerima masukan dari berbagai macam arah, kita jadi nggak bisa ngeliat helikopter view-nya kan. Kita cuma mau ngeliatnya apa yang kita mau lihat aja, atau ada yang di depan mata kitanya doang. Tapi kadang kalau kita lagi kecintaan banget temen ngomong kan kadang kita malah kesel sama temennya. Bener, bisa musuhan. Apa kan dia tapi berhak untuk bersuara juga untuk menyampaikan apa yang dia lihat kepada hubungan kita. Pasti gitu. pernah dong punya pacar, terus habis itu karena teman-teman gak setuju terus jadi musuh. Ya, jadi musuh. Terus kita jadi kayak musuhan beneran sama temen kita. Kan banyak. Sering dong, sering. Iya sering kan, itu pengaruh banget soalnya. Nah di lagu ini tuh lu pengen nyampein apa sebetulnya? Pengen nyampein bahwa apa ya? Coba nyanyiin dong. Iya, refnya aja. Kita lagi susah nih. Duet ya? Ya. Disetel aja gimana disetel? Nggak, aku maunya live. Oke, coba. Tak seberapa ya? Segini. Tak sadarkah sampai kapanpun bersama, kisah ini takkan pernah ada akhir yang bahagia. Seindah apapun cinta yang kita ukir berdua, takkan ada artinya bila tak ada restu di antara kita gitu. Nggak ada artinya kalau nggak ada restu di antara kita. Karena lu hidup nggak bakal tenang kalau nggak ada restu, bos. Iya benar. Iya sih. Iya kan? Jadi dia menggambarkan bahwa sebenarnya ini di hubungan ini ya walaupun kita saling suka, masih sama-sama saling cinta, tapi kalau sekeliling itu tidak merestui ya udah nggak akan ada ujungnya gitu. Ya, karena hidup nggak bisa sendiri berdua. Mungkin bisa, tapi ya ntar susah gitu. Iya, susah, terus kepikiran, terus banyak mengorbankan. Hubungan yang banyak mengorbankan banyak hal tuh akan beresikonya lebih tinggi sih menurut gue. Karena semua di dunia ini kan bersifat sementara ya. Betul. Jadi nggak ada yang pasti selain mati kan. Betul. Mati. Gak usah ditekenin aja. Tapi ya emang bener. Kalau aku tuh mau nunjukin di lagu ini tuh lebih ke justru sindiran yang nggak ngerestuin itu, untuk nggak direstuin. Kan kadang kita tanpa alasan yang jelas nih. Kadang kita nggak direstuin cuman gara-gara misalnya udah seagama tapi beda ras misalnya. Kita kan nggak minta dilahirin di mana. Masa kita salah lahir sebagai orang Jawa, salah lahir sebagai orang Ghana? Ghana, kok medok banget ya? Masih nggak bisa jadi ketukutan medok mas. Masa kita salah lahir orang Ghana. Iya, itu kita nggak bisa memilih lahir dari siapa. Benar. Jadi dan kita tidak bisa memilih lahir dari ras apa, dan kita juga tidak bisa memilih jodoh kita siapa. Benar. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus dilarang? Kalau misalnya mungkin keyakinan emang kalau orang tua lebih mikirnya ke depannya nanti bakal banyak perdebatan yang akan membawa banyak perubahan. Jadi kayak ribet lah. Tapi kalau misalnya dengan fisik kita orang mana, itu tuh aneh buat aku. Bener. Jujur. Setuju. Udah pernah punya temen, nah dari kisah temen aku ini yang aku pikir kayak kok bisa ya, padahal udah seagama tapi nggak direstuin cuman karena yang satunya orang timur, yang satunya orang agak Arab gitu. Tapi akhirnya mereka punya anak dan bahagia, dan orang tuanya akhirnya setuju setelah anaknya jadi kenapa gitu ya, yang nggak setuju terus dipaksakan. Orang pada kayak wah lu nikah tanpa restu orang tua, tapi setelah punya anak orang tuanya malah ikut bahagia. Kayak telat gitu lah merestuinnya. Ada juga yang nggak juga sih. Tetap tetap. Ngerti kan? Jadi kayak aku tuh bingungnya tuh di situ. Jadi sebenarnya lagu ini menyindir untuk orang-orang yang tidak merestuinya lah, bukan antara si pasangannya ini. Karena sesakit itu, karena udah cocok, udah cinta, udah ngerasa kayak he's the one atau she's the one, terus tiba-tiba nggak ada restu cuman gara-gara dia orang mana, dia orang mana. Itu menurut aku itu sindiran untuk orang yang mengkotak-kotakan. Atau nggak di restunya dia orang ini. Kalau orang mereka tuh keras, orang mereka tuh
Kayak, hah, lu nggak Iya, bisa iya. mengotak Lu jangan nikah sama yang beda pulau. Ada tuh yang Iya, iya, Makanya. iya, aneh-aneh. karena ribet kalau yang ini nanti tingkah laku lu bakal bla lu jadinya begini. Padahal kan Berat maksudnya banget. semua manusia Benar. ya. Bisa aja kan gabung. Iya kan kita nggak nikah sama botol. Iya benar. Benar sih. Maksudnya iya, karena lihat botol. Kan gini aja sih. Ada kagetnya sih gue. Tadi ngomong Sebenarnya kalau gue sih simpel aja ya. Nikah itu yang nyuruh siapa? Agama kan. Iya. Kata agama nikah, dan agama bilang apa? Agama bilang ya udah nikah, yang penting lo seiman. Iya. Tidak ada embel-embel. Kenapa harus ditambahkan embel-embel banyak hal lain yang tidak disuruh oleh si pemberi suruh untuk menikah itu? Ya mungkin juga karena ini kali ya apa stigma daripada Bener, orang-orang. stigma. Iya, ya budayanya kan, budaya, kita adat juga istiadat nggak kita udah tahu. kebangun kayak gitu. Dan menurut gue memang orang Indonesia juga terlalu banyak dengar omongan orang juga kan, omongan leluhur api tapi Iya. itu jadi banyak tuh. Makanya kalau lu emang udah yakin sama satu, terus emang lu ngerasa hubungan lu berdua itu sama-sama patut untuk diperjuangin, itu jalan deh berdua gitu. Setuju. Jalan kalau sekiranya hubungan kalian tuh bener. Karena gue sepakat juga kalau gue pernah dapat omongan, gue mau kutip juga ini ya, ini dari omongan waktu itu gue di podcast ya Bang Reno, ada siapa gitu, ada salah satu anak komika yang bilang makanya menikah itu cuma untuk orang-orang yang pemberani. Kalau misalnya lo nggak berani ya jangan nikah, karena banyak sekali rintangannya ketika lo menikah kan. Di awal pacaran mah nggak ada apa-apanya, lo bilang udah tahu dia banget, nggak ada. Ntar nikah lo baru akan tahu dia lagi, karena manusia berubah tuh bisa day by day, bisa per menit, Iya. bisa per jam. Karena kita hidup nggak sendiri ya di dunia ini. Kita ada teman, kita ada keluarga, kita ada kolega dan segala macam. Faktor-faktor itu tuh bisa menentukan seseorang ini apakah bisa stay on dirinya dia yang kita kenal saat ini atau enggak gitu. Itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau emang lo yakin sama pasangan lo untuk maju terus ya go ahead, maju aja. Bener. Selagi memang tidak melarang apapun yang memang udah dari asalnya dilarang deh gitu ya. Kayak misalnya faktor tadi tuh beda agama, misalnya sesama jenis, gue nggak tahu ya. Setahu gue sih nggak, setahu Nah, gue itu sih juga buat dilarang. Setahu gue sih dilarang. Ya. Lagunya. Jadi, oh gitu. Oh iya sih. Kan tadi dia bilang larangan nggak harus tentang agama, nggak harus tentang. Bisa tentang itu juga yang Kalau itu Iya. bingung sih ngomongnya. Iya, Iya, makanya lu tadi gue bilang bingung. kita nggak tahu, setahu gue kan dilarang. Tapi intinya kalau emang lo ngerasa yakin di dalam hubungan lo dan sah-sah aja menurut lo ya go ahead, selagi dua-duanya mau berjuang. Yang bad trip tuh kalau satu doang yang berjuang, satunya enggak. Iya. Lu Dan harus tahu mati-matian ya, mengusahakan harus dia, tahu dia gitu loh. mati-matian Bener. mematikan elu. Harus tahu yang diperjuangin tuh siapa. Betul. Deserve nggak diperjuangin Betul. gitu. Kalau udah diperjuangin tapi ternyata Goblok. salah. Iya intinya harus sama-sama berjuang lah, karena mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, ya pasti kan kita berekspektasi dengan hasil dan hidup bahagia kan. Yang ada nanti kita malah menyalahkan diri sendiri, kita malah menyesal, kita malah berpikir gue sekarang udah hancur, waktu kan nggak bisa diulang gitu loh. Jadi setiap langkah yang kita ambil untuk memperjuangkan seseorang, memperjuangkan cinta kita, ya harus dipikir baik-baik gitu loh. Apalagi sampai mengorbankan restu kan, wah itu Benar. penyesalannya tuh tiada dua. Iyalah. Bener loh Terutama itu. restu orang tua ya. Iya. Wah itu Wah, wajib lu udah sih. debat-debat sama orang tua lu, ternyata lu tidak mengenali 100% orang yang lu perjuangkan. Betul. Itu Banyak sakitnya banget akan double. kejadian. Kita aja tuh mungkin gak terlalu kenal-kenal banget sama orang tua kita atau sama kakak adik kita kan. Sometimes kita juga suka berantem, sometimes kita juga suka berbeda pendapat gitu-gitu. Ya apalagi sama orang baru nih yang ucap-ucap datang ke hidup kita buat sampai akhir hayat kita berdua sama dia. Punya turunan bisa sama dia lagi gitu kan. Iya. Itu jangan pernah memperpanjang durasi derita lah kalau emang Bener dari itu tuh, awalnya. itu inti hidup tuh. Jangan Iya. memperpanjang durasi derita udah. Karena kalau emang Itu udah bikin tahu lagu dari kali ya. awal. Iya kan? Jangan mempanjang durasi derita. Bagus. Bagus kan, ayo kita belajar. Kamu umur berapa? Aku 26. Oh 26, berarti belum married. Belum. Oh, mau Insya deh. Allah. Oh pemberani. Mau Insya cowoknya Allah. pelaut. Oh, Pelaut. jauhnya. Iya. Tiba-tiba pelaut, laki gue gimana sih? Bapaknya anjing? Subasa. Enggak. Goblok. Jadi tahu Subasa? Ya tau lah. Oh, Misaki? Musangking. Misaki. Oh nggak tahu. Ah, temannya Subasa juga tuh Nggak masukin. usah masuk ke Subasa. Ya cukup di episode Gilbas aja itu. Kenapa jadi di sini juga? Nah tapi menurut gue memang, tapi ada sih, gue juga ngerasain perbedaan tuh bisa juga dari segi kasta. Nah iya, Iya kasta dong. juga. Itu gue kesel tuh mentang-mentang kayak, ya tapi kalau misalnya di misalnya nih kita di entertain, dia lakinya di mana ya? Digigit. Pejabat deh atau di ke pemerintahan misalnya kayak gitu kan. Ada yang nggak boleh gini lo harus dia ngikuti kita karena kita memegang marwah, kita memegang jabatan dan segala macam. Menurut gue kenapa harus
kenapa harus alasannya ke sana sih? Emang nggak bisa berjuang bareng-bareng gitu? Tapi Nggak bisa biasanya bareng-bareng. kalau itu biasanya misalnya nih kasta itu mereka biasanya turun temurun ya. Yang turun temurun. Kakeknya iya, kakeknya pejabat, kakeknya pejabat. Kayak gadis kretek itu loh. Iya, Iya. terus jadi itu tuh emang udah susah dirubah gitu loh. Iya makanya itu kan adalah sebenarnya adalah larangan dari adat istiadat doang kan. Sebetulnya Nggak bisa dibilang doang. iya, Buat bukan mereka dari itu agama penting. kan, maksudnya itu Iya, bukan dari agama. Tapi lebih daripada memang keseharian di adat istiadat kita, di budaya kita. Lo kalau anaknya ini, posisi nikahnya sama ini, Iya. kayak gitu kan. Benar. Padahal di agama enggak, tapi kalau emang lo yakin dan lo bisa memperjuangkannya bersama, bisa membuktikan juga, ya nggak ada salahnya. Tapi jarang loh kasus itu, karena menurut aku orang yang di situ lingkungannya di situ, orang yang di sini lingkungannya di Oh sini. sekarang udah mulai nyebar. Udah mulai nyebar. Udah mulai nyebar Oh, banget, iya. Jo. Ada Iya. juga, ada banget. Udah banyak Gua sih nggak sekarang. salah ya. Ayo lanjut. Kalau Jadi aku tuh kayak itu mereka urusan mereka gitu beda. Enggak, jadi yang di Enggak. sini, yang laki-laki di sini udah mau mainnya di sini karena dia merasa masa gue mungkin dia nggak bahagia di keluarganya, dia ngerasa gue harus keluar, Iya banyak. gue harus keluar. Anak untuk- 2000-an tuh. Iya, tahu dong. Aku deket juga banyak. Nah, Iya kan? jadi dia ngerasa gue harus keluar, gue carilah di entertain misalkan, gue cari di entertain, ternyata di entertain dia bawa keluarganya kaget. Si anak sini nikah sama jenderal ini, anak sini nikah sama jenderal ini, masa kamu sama gitu masih ada. Justru ya zaman sekarang mereka tuh nyarinya artis tahu nggak untuk nge-up bisnis mereka. Ini kayak Harusnya 12 ya. tuh, bro. Harusnya ya. Tapi itu bener loh. Karena Oh, aku iya. juga Dia banyak bisa, teman. gimana caranya pengusaha atau enggak orang-orang hebat nyari artis untuk nge-up bisnis? Oh karena terkenal. Kan namanya. Exposure. Tapi harus yang track recordnya bagus si artis ini. Aku Biasa- tahu kok ada yang minta kenalin sama aku juga ada. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, tapi sebenarnya menurut gua kalau selagi emang keduanya mumpuni yang tadi balik lagi kita bilang ya, kalau emang dua-duanya emang ngerasa sama-sama punya kuasa atau mereka punya sama-sama punya ngerasa buat gua tuh bagus juga kok di bidang gue yang ini, lo juga bagus di bidang gue yang ini, sama-sama bisa menghargai, sama bisa grow up bareng, nggak Tapi apa-apa. gue nggak setuju kalau misalkan orang menikahi seorang itu karena dia artis nih, jadi kalau gue nikah sama dia bisnis gue ke-up. Iya. Itu menurut gue itu tidak fair. Soalnya gini, ketika Easy, kita kalkulasi. nggak bisa, ketika kita berteman sama orang karena urusan uang, pertemanan itu pasti akan hilang jika uang itu sudah habis. Ketika kita berhubungan sama orang karena ada suatu bisnis, hubungan itu pasti akan berakhir jika bisnis itu bubar. Ya Nah nggak? masalahnya nih bisnisnya nggak bisa bubar bro. Kenapa? Ya maksudnya ini bisnis yang gede. Ya kita untung juga dong sebagai artisnya. Maksudnya Tapi kayak lu nggak bisa bilang nggak bisa bubar. Kemarin kasus baru. Hey. Siapa yang berpikir? Wey. Nggak, siapa yang berpikir itu akan Sejujurnya bubar? banget ya, di episode ini gue takut banget. Nggak, itu siapa yang berpikir? Banyak banget yang nggak bongkar nih. Nggak, siapa yang berpikir itu akan yang kemarin kita sama-sama tahu Iya, lah. iya. Siapa yang berpikir itu udah Iya dah. lanjut. iya Gua yang nggak tahu. dari entertain sama pengusaha itu loh. Itu dalam waktu sekejap loh. Dep. ntar juga gini lagi. Ya teman setidaknya kan nama sejarah lebih paham. dicatatkan. Anak cucunya akan melihat Paham. garisan tanda buruk ini. Tapi ada juga yang nggak ya beda-beda lah itu. Iya. Jatuhnya kapan kan orang timingnya Iya. beda-beda lah. Jujur banget gue masih Iya. banget ini siapa. Tapi mungkin yang maksud gue kalau emang mau menikah. Oh iya. Iya, Oh oke benar. Gimana tuh kasusnya? Gede banget tuh. Iya, dalam sekejap loh. Bener. Yang Walaupun gini kita deh, nggak tahu ya di anjing. balik layarnya seperti apa. Iya. Moksi Kita nggak pernah tahu lah cerita sebenarnya Iya. tuh gimana. Iya. Kita Iya, tapi doain aja. mungkin aja ya. Kita positive thinking dulu ya. Biar capek juga nyapu orang yang ngotorin nih. Sumpah. Kita sapu dulu ya teman-teman ya. Ya mungkin aja mereka akhirnya bersatu, terus kebangun lah cintanya. Itu Iya maksudnya. kan? Mungkin niat awalnya jelek bener, bisa jadi. Tapi pas lagi udah nyatunya nih, pas kan pelan-pelan yang namanya kita serumah, kita bareng, itu akhirnya kebangun juga rasa cintanya. Dan makanya menurut gue kalau emang mau nikah Nggak bisa sama sih, orang-orang kalau yang dari dua-duanya awal sama, gue berusaha nyapu. Kita kan bukan podcastnya Densu nih, gue liat. Bukan. Nah jadi podcast ini Dia kan belum nangkep serem ya ya. maksudnya. Bukan sih Gimana kayak. sih konsepnya? Ya Bener kan? kan? Nah kamu kan nggak setuju. Enggak. Aku setuju. Menurut aku fine-fine aja selama bisa nge-build itu bareng-bareng jadi lebih besar, sama-sama menguntungkan sih buat aku. Tapi nggak ada cintanya di dalamnya Loh, gimana? ada cintanya lah tetap milih mau yang ini, yang ininya juga suka sama yang ini. Udah ada cinta. Kak itu loh nggak mau di pre-love batasnya itu.
Tiba-tiba banget jadi. Iya. Ntar aku mintain. Ntar kita bilangin nih. Iya, iya. Gimana nama ibu ya? Iya. Itu Setengah ibu harga. bos aku. Yang Chanel sama yang Goyard Bohem itu aku pengen. Iya, nanti kita coba tanya. Habis Ya. ini foto di atas sama ibu ya. Siap. Oke. Tapi kan nggak ada cintanya, Jut. Oh, yang itu nggak ada cintanya. Yang ini ya ada. Gue pernah dengar cerita Ada, gini. Nih. Jadi mantan istrinya presiden pertama kita, nggak tahu ada yang pernah lihat apa enggak. Dia nanya ke tiga cewek muda di Jepang seumuran kalian. Gue tahu. Kalian lebih pilih laki-laki miskin tapi cinta 100% sama kalian, atau laki-laki kaya tapi nggak cinta sama kalian? Lu jawab apa? Miskin tapi dia 100%, enggak, jujur aja. Jujur aja. Miskin 100% cinta banget sama lo, tapi ini kaya raya, tapi dia nggak cinta sama lo. Aku pilih. Oh my god, susah banget. Yang kaya bisa nggak cinta 50% Nggak ke bisa. aku? Dia nggak cinta sama sekali. Iya, Jut. cinta sama lo. Oh, aku ya yang miskin sampai cinta. Yang miskin. Kata mantan istrinya. Gue nggak boleh jawab. Antar lu jawab yang satu lagi, lu udah tahu, jangan. Iya. Kata istrinya presiden pertama kita, lu bego. Kalau lo milih kayak gitu. Kenapa? Karena harusnya lo milih yang kaya raya, cuma nggak cinta banget sama lo. Tuh kan nggak cinta banget. Nggak cinta sama lo. Sama sekali Sama ya? sekali nggak Oke, cinta sama lo. 0%. Harusnya lo milih yang itu. Kenapa? Karena nggak cinta dia sama lo, tapi kehidupan lo tuh aman, nyaman, dan lo tuh menaruh rasa hormat dan respect ke dia dalam rumah tangga itu. Karena kan dia mencukupi lo, kewajiban dong. Bukan karena cinta, karena kewajiban. Dia mencukupi lo, semua kebutuhan lo, dan lo respect dan menghargai dia. Lama-lama cinta itu akan bisa tumbuh, perlahan demi perlahan. Cintanya Tapi cowok itu? kalau iya, Piye sih? iya benar Lagian dong. tuh sampai mati juga nggak ada cintanya. Ya nggak bisa, Lah, sampai makanya mati. aku mikirnya gini loh. Orang sekaya-kayanya kalau nggak cinta sama istri ya nggak dikasih duit, dikasihnya keselingkuhannya. Enggak, pasti dikasih. Tapi kalau lu sama yang miskin, kalau lu sama yang Pilihan miskin, apa ya? dengerin dulu. Nggak ada ya kayak gitu. Tapi dengerin dulu. Tapi kalau sama yang Iya, miskin, mereka berdua aja deh. tapi kalau sama yang miskin, secinta-cintanya dia sama lu secinta-cinta lu sama dia, selama itu tidak ada ekonomi, hidup akan berantakan, hidup akan kacau, cinta lama-lama akan hilang. Beda pemikiran soalnya. Karena menurut aku kalau kayak aku kaya kalau nggak cinta sama aku yang nggak mau ngasih Ntar gue duit. share deh ininya linknya ya, biar nonton langsung. Oh, ya. kamu nyontek. Nyontek, kan tadi aku bilang Itu pilihan dari mantan istri presiden kita dulu. Terus bisa-bisanya dia membuat perubahan bahwa nanti lama-lama suaminya cinta. Wah, itu kata dia begitu. oh maaf, siapa itu? Jawabannya gitu. Jawabannya mantan istri Ya, nggak presiden boleh kayak Soekarno. gitu. Cuman mungkin penyampaian gue itu tidak sebagus dia. Iya. Gitu. Jadi dia nanyanya begitulah tadi. Dulu itu dia bilang harusnya kamu milih yang kedua. Kenapa? Karena kewajiban yang pertamanya sudah dipenuhi pada intinya gitu. Aku makan cinta juga kenyang. Benar? Bener ya. Enggak. Moh. Mana ada? Dulu iya, tapi makin lama, sekarang udah ada minimal saldo kalau aku. Berapa? Berapa? Serius. Berapa? Berapa? Enggak. 2 digit aja. 2 digit. Yang penting kepenuhi 2 lah. digit itu berapa sih? Ya, 10 T. Gua 3 deh. Gua 3 digit deh jadinya. 300 T gitu. 271. Weh. Emang nggak boleh? Boleh kan tentuin harga sendiri? Astagfirullahaladzim. Ya, boleh-boleh aja. Nggak, kalian tahu nggak? Kemana sih? Kalian tahu nggak? Semakin anggaplah semakin banyak lo punya uang gitu di rumah tangga lo harus sadar badai itu semakin besar. Oh ya pasti. Seru. Jadi jangan mau duitnya aja, lo harus siap Pasti, tanggung pasti. jawab dan badainya semakin besar juga. Justru badai itu seru. Ngapain hidup biasa aja? Bener ya? Lah, badainya kan iyalah. Emang hidupnya biasa Ada aja. orang mau badai ya. Bukan ada orang mau badai, Bukan. lebih ke ya badai itu pasti kan akan ada. Kita juga nggak bisa hidup flat aja. Iya, jangan berpikir badainya aja. standar ya. 10 T, ya badainya 10 T setingkatannya. Hati-hati. Iya. Badai 1 miliar, 10 miliar sama 100 miliar Makanya itu beda. nyarinya yang halal. Kalau yang halal mah tenang. Iya, nyarinya halal, dipakainya kan belum tentu buat yang halal. Enggak lah, Ngidupin tergantung sifat pelakor. orang. Nah, aku punya Aku kata-kata. punya teman sepermainan. Apa kata-kata Aku apa? punya nih kata-kata haloha. Iya boleh. Apa? Tadi apa ya? Bentar. Nah,
aku itu orangnya berprinsip banget. Orang mungkin zaman sekarang nyebutnya pick me. Tapi aku tuh lebih ke prinsip ya, orang zaman dulu kan soalnya. Jadi kayak aku selalu punya prinsip bahwa ini tuh hidup itu kita lagi di piring gede. Piring gede, terus ada orang-orang, ada yang di pinggir, ada yang di tengah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi aku itu selalu sama mamaku diginiin. Jadi kamu terus hidup di tengah-tengah aja. Jadi sederhana aja, tengah-tengah cukup kayak gitu. Jadi aku hidup di tengah nih. Nah, sedangkan orang-orang pinggir itu orang-orang yang kayak maruk gitu-gitu gitu. Jadi dia tuh gampang banget kegeser dan jatuh. Tapi kan kalau kita di tengah kita mengurangi resiko kita jatuh. Makanya aku mau kayak gimana juga tawarannya, banyak banget tawaran aku untuk menggiurkan seperti itu selama di dunia entertainment. Apalagi mama aku pejabat juga dulu. Jadi kayak banyak banget hal deh. Tapi aku tetap aja punya prinsip, aku nggak peduli mau, masa nggak ambil sih itu gede banget bisa langsung beli ini, bisa langsung beli ini. Enggak, hidup soalnya bukan cuman hari ini. Hidup tuh setiap hari. Aku nggak mau kayak gitu. Nggak mau spend waktu aku 1 detik pun di penjara gitu prinsip. Jadi aku mau hidup tuh tenang, sederhana. That's why aku tuh nggak terlalu suka cowok-cowok yang misalnya kayak sugih, kaya banget gitu-gitu. Takut beresiko kan, nggak tahu tuh duitnya dari mana, dari mana. Aku tuh cukup duit yang dihasilkan sendiri gitu. Sampai aku, iya benar. Jadi aku tuh pengen terus hidup yang kayak gitu aja. Mau orang bilang aku, mau orang nggak mau bergaul sama aku gara-gara mereka merasa lebih tinggi daripada aku. Kan banyak tuh mereka berkubu gitu ya. Misalnya berkubu cuman buat orang-orang yang setara sama mereka. Aku nggak peduli tuh. Maksudnya kayak ya udah itu hidup mereka, hidupku ya hidupku. Enak tuh. Pristia Jody 2024. Sederhana aja. Kenapa diambil sih? Emang itu punya gue gila? Saksi? Iya, punya Kak Jody. Oh, punya gue mana? Tadi tak lempar sih. Oh lo lempar ke gua. Sorry. Jadi hidup Dia tuh mau jangan tergiur ya, saranku. Tapi kalau misalkan kan di pinggir-pinggir, dia bisa pegangan. Ente di tengah tenggelam takutnya lama-lama. Oh enggak, kan itu piring. Maksudnya piring loh, tenggelam di mana? Kan nggak di atas laut. Jadi Di nggak ada atas airnya. meja. Oh di atas meja dong. Oh. Nah piring masa di atas laut? Piring Iya, apa ya? Sorry. Seafood. Ini istilah dipatahin lagi. Sorry. Intinya kalaupun lo ngeliat laki-laki itu dari apa yang dia punya, bukan dari keluarganya gitu-gitu lah. Iya, dulu. pokoknya dia penting Pokoknya lu bisa bisanya kerja. apa, iya. Cari duit. Sejauh gua ngeliat lu bagus, diri lu personalnya bagus, ya makanya kita jalan. Tapi kalau lu menggiur-giurkan gue tentang apa yang lo punya, tapi di belakang lu sebetulnya itu semua, itu akan jadi tanda tanya sebetulnya gitu lah ya. Iya. Itu mengkhawatirkan. Mantap. Kita masuk ke segmen baru BBM. Baru kapan? Ini tuh mulai ada di season Baru. 4 ya. Semenjak season 4 kita akan ada segmen baru namanya segmen BBM, baca-baca DM. Bocem imut. Oke. Dan itu adalah teman-teman Aloha Besti yang udah ngasih ke kita. Silakan. Kak Jody, Nggak kelihatan? yang aku bacain. Iya. Kak, aku izin mau tanya nih. Sebenarnya restu untuk hubungan dari orang tua itu harus nggak sih, Kak? Gimana kalau aku misalkan nggak direstuin karena pesan aku nggak mapan, terus jadi nggak direstuin, gimana ya, Kak? Kalau gue perlu banget restu dari orang tua. Ya perlu lah. Karena gini, tapi ada yang mikir nggak loh? Karena gini, gue selalu berpikir, anggaplah gue ya, anggap misalkan nyokap gue tidak merestui gue sama pasangan gue pasti akan memilih nyokap gue, karena nyokap gue sudah terbukti ada di saat gue mampu, gue tidak mampu, gue bikin kesalahan sebesar apapun, nyokap gue selalu menampung. Sejatuh-jatuhnya gue, nyokap lu selalu menampung. Pasangan gue ada di saat sekarang karena gue mampu juga kan. Gue bisa menikah, gue bisa mapan. Cuman apakah ada jaminan nanti pasangan gue ketika gue di posisi terendah bisa terus ada dan mencintai gue setulus nyokap gue? Belum tentu. Jadi gue nggak mau ambil resiko itu. Jadi gue lebih memilih untuk mencoba segimanapun menunjukkan ke keluarga gue segimana baik pasangan gue dan menyadarkan mereka untuk tetap merestui gitu. Itu yang keluarganya baik. Keluarganya baik. Iya kan yang keluarganya baik. Kan juga ada yang keluarganya memusuhan aja sama anaknya. Atau nggak ngurus anaknya. Atau ibunya kayak gini-gini. Itu banyak juga. Oh, iya, kalau itu tapi ini konteksnya yang di keluarga baik. Ya itu bener banget sih. Aku setuju sih. Pokoknya. Kalau yang di opini sebelahnya? Kalau keluarga itu susah. Itu gue gas. Itu ya. Itu gue gas tanpa restu. Iya bener. Karena nggak ngurus. Mungkin nih kesimpulannya teman-teman nih. Gue bagian kesimpulannya kali ya. Bikin netralisir aja.
Sebetulnya restoran tua itu penting selagi memang alasannya juga cukup jelas, cukup logis. Betul. Dan memang bisa kegambar nih, kelihatan sebetulnya dari proses kaliannya. Karena orang tua tuh lebih peka ya menurut gue. Iya. Orang tua tuh pasti tahu nih celah-celah, ini orang tuh beneran bisa bersanding sama anak gue atau enggak dan segala macam. Tuh orang tua biasanya punya intuisi naluri yang tersendiri yang kita juga nggak bisa tebak. Tapi ketika lo ngerasa bahwa apapun alasannya lo nggak direstuin itu kayaknya memang karena nggak bener aja nih atau karena emang salah aja nih, ya itu tugas lu untuk ngebuktiin dan mencari restunya sendiri gitu. Iya, dibuktiin aja. Kalau masih oke-oke aja terus mau jalan-jalan aja silakan. Tapi menurut gue ya, intinya hidup itu tentang pilihan teman-teman. Pilihan itu ada kanan ada kiri. Dua-duanya pasti punya konsekuensi, punya resiko plus minusnya. Kalian bisa taunya dari mana ya kalian jejekin dulu, pilih dulu salah satu jalannya mau kalian pilih kanan atau kiri. Nanti tahu tuh resikonya apa, plus minusnya kayak gimana. Karena nggak mungkin lo dapat dua pilihan, yang satu yang kanan paling baik, yang kiri nggak. Ya kan lo nggak tahu. Harus dicobain dulu, berarti gitu. Nggak apa-apa lah udah. Semua pilihan punya konsekuensi kok, ya nggak sih? Orang tua tuh nggak bakalan, menurut aku ya orang tua tuh senyebelin-nyebelinnya tuh nggak bakal ngejerumusin kita kok. Pasti maunya kita yang terbaik buat kita. Cuma emang jalannya beda aja. Tujuannya sama. Karena hidup di zaman beda mungkin. Iya betul. Betul. Lanjut. Kedua, kenapa aku selalu merasa gagal ya kak? Nggak di hubungan aja, tapi hampir di segala aspek. Aku udah selalu berusaha tapi nggak pernah berhasil. Gimana ya kak saran buat aku biar nggak nyerah? Oh nggak tahu saya. Itu urusan Anda. Enggak. Apa dia bilang? Aku selalu merasa gagal, nggak di hubungan aja, tapi tau nggak mungkin kenapa lo ngerasa gagal? Selalu lo ngerasa gagal, selalu lo ngerasa jatuh, karena lo nggak pernah bisa menghargai setiap kegagalan tersebut. Setiap kali lo ngerasa gagal, lo ngerasa lo paling hancur. Padahal kegagalan itu kalau lo bisa maknain, itu adalah keberhasilan sesungguhnya yang pernah bisa lo dapetin. Iya, karena apa? Lo tuh jangan pernah berpikir hidup itu akan lembek dan mengikuti alur kita. Hidup itu akan tetap jahat, hidup itu akan tetap bangsat, hidup itu akan tetap sial, hidup itu akan tetap nggak enak, hidup itu akan tetap keras. Tinggal gimana caranya kita harus lebih kuat setiap hari. Kalau kita udah lebih kuat setiap hari, kita akan berasa siapa kita bangun, oke hari ini apalagi gue siap ngadepinnya. I'm the winner bro, I'm the human, I love myself. Yes bro. Oke. Ya menurut gue sih gimana caranya buat menyerah ya cintain diri sendiri, cintain setiap kegagalan yang pernah lo lewatin dan berusaha berdamai dengan itu sih. Jangan pernah meminta hadiah atau bahagia ketika lo juga nggak bisa mencintai derita ataupun kegagalan itu. Bingung ya, manusia tuh suka mintanya terlalu banyak. Hidup enak, ya ampun. Padahal menurut gue ya Tuhan tuh sangat-sangat adil. Dia tuh ngasih derita dan bahagia tuh sama-sama rata. Tapi ketika bahagia datang lo nggak bisa ngelihat karena lu terlalu dengan lu ketika lagi dapet hal yang derita gitu. Iya. Ada lagi? Ini terakhir ada betul banget nggak sih kak, laki-laki yang nggak bisa dipegang omongannya berarti dia bukan orang yang bisa untuk bertanggung jawab. Betul, setuju. Betul, laki-laki itu ya harus bertanggung jawab. Salah satu bertanggung jawab adalah bisa mempertanggungjawabkan omongannya gitu loh, bisa memegang janjinya gitu. Ya, itu setuju, udah betul. Yes, setuju. Setuju? Nggak ada yang bisa diperdebatkan. Ya nggak bisa dipegang. Ya karena omongan tuh hal yang pertama nggak sih yang bisa kita pegang sebelum lu bisa ngeliat aksi kan. Cowok ngomong dulu. Selagi omongannya nggak bisa lu pegang dengan aksinya yang tidak nyata ya buat apa lu berharap apa lagi maksudnya. Benar. Ya setuju. Oke. Terima kasih untuk Lucia Jodi sudah datang untuk dengerin lagunya. Iya. Taderestu. Itu sendiri ya? Sendiri. Iya. Itu udah nggak duet lagi ya berarti? Udah nggak duet, terus sama ini pertama kali ngerilis lagu pas indie. Karena kan aku kemarin di major label, sekarang udah nggak di major label. Oh, sekarang udah sendiri. Next ada lagi mau bikin single baru nggak? Iya nih tanggal 30 September nih pas ulang tahun. Aku ada rilis lagu sama orang Korea gitu. Wow, keren. Tapi bahasa Indonesia apa enggak? Bahasa Inggris campur Korea. Bahasa Inggris campur Korea. Koreng. Boleh tahu nggak judulnya? Koreng. Korea English. Koreng kata dia. Salah lagi kan? Koreng kata dia. Korea. Iya Korea English. Tadi dia ngomong sendiri, jangan marahin gue. Gua Korea Inggris koreng katanya. Oh. Tapi tuh dulu boleh tau nggak judulnya apa? Udah boleh di Udah. Apa? Betadine. Brand dong. Away. Away. Menceritakan tentang pertemuan dua orang yang lagi jauh gitu aja. Dari LDR kenalan, terus kita bakal bisa nemuin jalan kalau emang jodoh kita pasti bareng. Betul. Boleh dikasih tau nggak sih duetnya sama siapa? Oh, duetnya sama ada salah satu produser musik di Korea sebenarnya. Tapi dia mau coba nyanyi, ternyata suaranya bagus banget.
Terus ya udah jadinya duet sama aku. Namanya Minho. Minho. Keren. Dia banyak nyiptain lagu di Korea tuh, soundtrack semuanya dia produserin. 30 September ya? Iya. 30 September, tapi sebelum itu kalian dengerin dulu Tak Ada Restu. Iya. Itu adalah single pertamanya Brisia Jody pas dia sudah mulai indie. Yes. Terima kasih untuk Brisia Jody udah Thank datang you, ke Halo Hati. Tasya. Semoga happy datang ke sini. Terutama juga terima kasih untuk Bay Soju yang udah support episode kita kali ini. Dan buat teman-teman Halo Besti yang kalau kalian sendiri mau curhat-curhat ke kita atau mau datang ke kita untuk bisa diskusi langsung sama kita, ngobrol bareng, boleh aja tinggal DM aja ke Instagramnya Halo Hati. Dan kalau kalian ngerasa kayaknya belum kita sama Jody belum kelar deh, masih pengen banyak yang kita kulik dari Jody, kalian mau ngundang lagi Jody ke sini, silakan aja, boleh banget, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati secara audionya sudah ada di Spotify, silakan dengerin bersama teman-teman dan jadikan kita ada di Podfest tahun depan. Tolong banget buat semuanya. Semoga kita juga ada di festival-festival lain ya, kayak Pesta Pora, Synchronize dan lain-lain, semoga mengundang kita ya. Begitu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya We Are Bloom dan juga Instagramnya Halo Hati. Jangan lupa juga buat follow TikToknya Bloom Media. Subscribe juga channel YouTube kita dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Bloom Daily teman-teman. Silakan akan kita tulis di bawah sini semua dan follow Instagram kita bertiga juga yang kita tulis di bawah sini. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye.